awesome student. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan korosi? Korosi adalah proses kerusakan material, terutama logam, akibat kontak dengan lingkungan sekitarnya dan akan terus terjadi selama logam masih terpapar lingkungan. Apa dampak yang ditimbulkan oleh korosi? Korosi dapat menimbulkan kerugian pada bidang ekonomi, bidang keamanan, dan bidang lingkungan. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi korosi? Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi korosi yaitu: yang pertama, desain struktural, mampu mengurangi potensi retakan serta penahanan air, namun perlindungan tidak bersifat permanen. Kedua, pemeliharaan berkala, mampu meningkatkan masa pakai material, namun memerlukan pemeliharaan berkala dengan biaya besar. Ketiga, pemilihan bahan pelindung, mampu membentuk lapisan pasif yang stabil, namun mengandung senyawa karsinogenik yang berbahaya. Adapun alternatif pendekatan untuk mengatasi korosi, Corrosion Inhibitor Nanocontainer atau CIN merupakan sistem pembawa inhibitor korosi berbasis nanomaterial, mampu menyimpan serta melepaskan zat protektif secara terkontrol. Kandidat dari CIN sendiri ada halosite nanotube, polimer nanokapsul, serta mesopori nanopartikel. Halosite nanotube mampu meningkatkan perlindungan korosi pada pelapis epoksi, namun kapasitas penyimpanan inhibitor relatif terbatas. Polimer nanokapsul mampu melepaskan inhibitor secara terkontrol sesuai kondisi lingkungan, namun memiliki stabilitas yang rendah pada lingkungan korosif. Mesoporus nanopartikel memiliki pori teratur, kapasitas tinggi, stabil kimia, dan modifikasi mudah. Bagaimana cara sintesis Mesoporus Silica Nanopartikel atau MSN? Pada umumnya, MSN disintesis menggunakan prekursor komersil, dapat berupa TEMOS maupun TEOS. Kedua prekursor ini dapat membentuk MSN yang memiliki struktur stabil dan seragam, namun memiliki harga relatif mahal, menimbulkan masalah kesehatan, serta tidak ramah lingkungan. Selain prekursor komersil, MSN juga dapat disintesis menggunakan prekursor alami, seperti abu daun bambu, memiliki ukuran pori 25 nanometer, abu tongkol jagung 3,95 nanometer, kulit kacang 9,7 nanometer, dan sekam padi 2,62 nanometer. Selain ukuran pori kecil, sekam padi juga dipilih menjadi alternatif prekursor karena ramah lingkungan, ketersediaan melimpah, ekonomis, memiliki struktur ortosilikat yang hampir sama dengan TEOS, dan kandungan silika tinggi. Mengapa ukuran pori mesopori penting untuk aplikasi anti korosi? Karena ukuran pori berpengaruh terhadap kapasitas pemuatan inhibitor, kontrol laju pelepasan, efisiensi difusi, dan luas permukaan. Apa saja alat dan bahan penelitian yang digunakan untuk melakukan sintesis MSN berbasis sekam padi? Alat penelitian yang digunakan yaitu
gelas beker, cawan Petri, corong, spatula, Erlenmeyer, kertas timbang, pipet tetes, mortar dan pestel, mesh 200 mm, hot plate, neraca analitik, autoclave, oven, plastik wrapping, dan furnace. Bahan penelitian yang digunakan yaitu sekam padi, HNO3, NaOH, silika, CTAB, Aquades, dan HCl. Bagaimana prosedur untuk melakukan sintesis MSN berbasis sekam padi? Pertama, preparasi sekam padi. Sekam padi direndam menggunakan air bersih selama 1 jam. Setelah 1 jam, sekam padi yang mengapung dibuang dan melanjutkan perendaman sekam padi menggunakan air panas selama 6 jam. Setelah itu, sekam padi dikeringkan di bawah sinar matahari selama 2 hari. Kedua, ekstraksi silika sekam padi. Sekam padi sebanyak 50 gram distirrer bersama NaOH 1,5% sebanyak 100 ml selama 30 menit. Selanjutnya, disaring dan didiamkan selama 24 jam. Setelah 24 jam, larutan distirrer kembali dan ditetesi HNO3 10% hingga mencapai pH 7. Setelah diperoleh fase gel, dicuci menggunakan Aquades panas hingga membentuk gel silika berwarna putih. Selanjutnya, di oven pada suhu 110 derajat Celcius selama 3 jam. Setelah kering, digerus dan dimes hingga membentuk serbuk silika. Ketiga, sintesis MSN. Serbuk silika sebanyak 6 gram, distirrer bersama NaOH 2 molar, dan Aquades sebanyak 100 ml pada suhu 80 derajat Celcius selama 3 jam dengan kecepatan 500 rpm. Dalam waktu yang bersamaan, CTAB 2,5%, distirrer bersama Aquades sebanyak 100 ml. Selanjutnya, kedua larutan tersebut dicampur dan dititrasi menggunakan HCl 2 molar selama 2 jam hingga mencapai pH 10 hingga membentuk natrium silikat. Setelah diperoleh fase gel, didiamkan selama 24 jam. Setelah itu, di-autoclave selama 6 jam pada suhu 100 derajat Celcius. Setelah selesai, disaring dan dikeringkan menggunakan oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 2 jam. Serbuk yang diperoleh digerus dan dimes. Setelah itu, dikalsinasi menggunakan furnace pada suhu 400 derajat Celcius selama 6 jam. Jangan lupa mengerjakan tugas ya. See you!